dan pemberantasan korupsi, gaji pensiunan tingkat yang paling rendah. Kita naikin 280%, dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat diberikan sebesar uang, pensiun bulanan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom Swastiastu, nama budaya. Shalom kebajikan saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan transportasi. Selama mudik lebaran 3, pemberian THR bagi karyawan swasta, bumen, dan keempat, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin, masih terkait dengan libur Idul Fitri. Saya telah menandatangani PP nomor 11 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri dan hakim, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan, THR, akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Desember 3 2025, sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI, Polri dimanapun sedang bertugas. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri dan hakim, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan THR, akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 2 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, satu Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan transportasi. Selama mudik lebaran 3, pemberian THR bagi karyawan swasta, bumen, dan keempat, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin, masih terkait dengan libur Idul Fitri. Saya telah menandatangani PP nomor 11 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, dan gaji ke-13 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri dan hakim, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 2 2025, sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Daki Ibu dan seluruh keluarga yang sedang menyimak, mohon berhenti sebentar. Jangan geser layar, jangan skip.
Jangan anggap ini kabar biasa. Kalau lagi di dapur, kecilkan api dulu. Kalau lagi tiduran, tahan dulu jari yang mau scroll. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan gosip, grup bukan kabar burung dan bukan potongan informasi. Yang bikin bingung, ini penjelasan yang utuh, runtut dan penting-penting banget, karena menyangkut hak bukan pemberian, bukan belas kasihan dan bukan janji kosong. Tarik nafas pelan, duduk yang nyaman. Kita ngobrol dari hati ke hati. Sampai tuntas kita semua paham, menjadi pensiunan itu bukan perkara mudah. Puluhan tahun bangun pagi bekerja, mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk negara. Ada yang bertugas di kantor, ada yang di lapangan, ada yang mengajar, ada yang menjaga keamanan, ada yang memutus perkara, ada yang memastikan roda pemerintahan berjalan. Lalu suatu hari ritme itu berhenti, gaji aktif selesai, tunjangan berubah, yang tersisa adalah hak pensiun, yang seharusnya menjadi sandaran. Kenapa ada yang sudah cair tapi ada yang belum? Kenapa tetangga sudah masuk rekening? Sementara rekening kita masih kosong. Tenang, ini bukan karena dana, siaga ada bukan karena pemerintah pelit, bukan karena hak dihilangkan. Proses pencairan rapel memang tidak instan. Ada tahapan panjang yang harus dilalui, dan semuanya dilakukan demi keamanan, ketepatan dan keadilan. Data diverifikasi satu persatu, sistem diperbarui, administrasi dicocokkan nama, nomor identitas, status kepesertaan rekening, semuanya dicek ulang, tujuannya satu. Memastikan setiap rupiah sampai ke orang yang benar, tidak salah transfer, tidak disalahgunakan, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Negara ingin memastikan bahwa hak ini benar-benar diterima oleh yang berhak, karena di balik angka ada kehidupan nyata, ada obat yang harus dibeli, ada listrik yang harus dibayar, ada dapur yang harus mengepul, ada cucu yang menunggu biaya sekolah, dan penting dicatat, rapel ini bukan bantuan sosial. Bukan sedekah, ini adalah hak atas selisih antara gaji lama dan gaji baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Selama ini banyak pensiunan masih menerima nominal lama, padahal aturan baru sudah sah. Selisih itulah yang disebut rapel. Dan sekarang, selisih itu dibayarkan sekaligus. Negara menegaskan ini kewajiban. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijadikan alat kepentingan pihak manapun. Siapa yang berhak bukan hanya pensiunan. ASN yang masih hidup dan menerima gaji bulanan, pensiunan TNI dan Polri, juga termasuk janda dan duda, pensiunan yang sah, secara hukum tetap memiliki hak yang sama. Anak yatim, piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi juga dilindungi. Semua ini berdasarkan data yang tercatat di sistem PT, Taspen yang terintegrasi secara nasional. Data itu diperbarui berkala, diverifikasi, dan bisa disesuaikan dengan status kepesertaan. Karena itulah, proses pencairan dilakukan tanpa pengajuan ulang, tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu bolak-balik ke kantor. Taspen hanya untuk bertanya, tidak perlu mondar-mandir ke bank tanpa kepastian. Selama data valid dan status kepesertaan aktif, rapel akan ditransfer langsung ke rekening yang biasa, digunakan untuk menerima pensiun otomatis tanpa biaya admin tambahan. Tanpa potongan, tanpa perantara. Sistem ini dibuat karena pemerintah paham mayoritas pensiunan sudah lanjut usia. Tidak masuk akal jika mereka dipersulit dengan antri, sepanjang dan prosedur berbelit. Teknologi digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Cukup cek saldo melalui ATM, SMS banking, atau mobile banking. Jika belum terbiasa, minta bantuan anak atau cucu. Tidak perlu sungkan. Ini bukan soal gengsi, ini soal hak. Sekarang kita bahas pertanyaan yang sering bikin curiga. Kenapa nominal rapel setiap orang berbeda-beda? Dengar baik-baik, perbedaan itu bukan ketidakadilan. Semuanya dihitung berdasarkan faktor resmi dan terukur. Pertama, gaji pokok terakhir saat masih aktif. Sesuai golongan dan pangkat, semakin tinggi pangkat, biasanya selisihnya juga lebih besar. Kedua, lama. Keterlambatan sejak kebijakan kenaikan diberlakukan, semakin lama keterlambatan, semakin besar akumulasi rapel. Ketiga, tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan ini dilakukan otomatis oleh sistem PT, Taspen untuk meminimalkan kesalahan manual, bukan cuma dihitung sembarang, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau ingin melihat rincian, bisa dicek melalui aplikasi resmi atau bank mitra. Taspen transparansi itu penting, supaya tidak ada kegundahan. Ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sangat krusial, autentikasi atau verifikasi berkala. Ini bukan formalitas kosong. Ini untuk memastikan penerima masih hidup dan masih berhak menerima pensiun.
Otentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah, di aplikasi resmi atau langsung di bank mitra jika ada kendala teknis. Jika otentikasi tidak dilakukan atau gagal, dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menahan sementara pencairan dana, perhatikan kata-katanya, ditahan sementara bukan dihapus, bukan dihilangkan begitu otentikasi. Selesai dan data valid pencairan akan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak, cucu, atau pendamping perlu membantu. Bukan soal malu, bukan soal gengsi. Ini soal perlindungan hak finansial orang tua. Sekarang peringatan serius yang wajib didengar. Semua orang waspada penipuan. Setiap ada pencairan dana besar, selalu muncul oknum nakal yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya macam-macam. Ada yang mengaku petugas Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengirim tautan palsu dengan dalih percepatan pencairan. Ingat satu hal yang tidak boleh dilupakan, Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP nomor kartu, atau data rahasia melalui telepon, SMS atau WhatsApp jika ada yang meminta. Itu pasti penipuan. Semua pencairan dilakukan otomatis. Tanpa biaya tambahan dan tanpa jasa perantara, jangan klik tautan mencurigakan. Jangan membalas pesan aneh. Jangan memberikan data apapun. Sekali data jatuh ke tangan penipu, dana bisa hilang dalam hitungan menit. Sekarang kita masuk ke sisi yang jarang dibahas, tapi sangat penting, sisi psikologis saat dana rapel cair. Banyak orang tidak siap secara mental, emosi bercampur aduk lega haru. Senang ya bahagia, dan di saat seperti itu, keputusan sering diambil terburu-buru, tidak sedikit ia yang akhirnya menyesal, karena uang habis untuk hal-hal yang tidak perlu, atau hanya memberi kepuasan sesaat, karena itu sebelum dana digunakan rencanakan. Ini bukan uang tambahan biasa. Ini hak yang ditunggu lama. Prioritas pertama, kesehatan di usia pensiun. Kesehatan bukan kemewahan. Ini kebutuhan utama. Banyak pensiunan menunda pemeriksaan, menunda beli obat, menunda konsultasi dokter demi menekan pengeluaran. Itu kesalahan besar. Gunakan sebagian dana rapel untuk cek kesehatan, obat rutin atau perawatan yang memang diperlukan, kesehatan yang terjaga, adalah investasi agar sisa hidup bisa dinikmati. Prioritas kedua, kebutuhan pokok rumah tangga, listrik, air, gas, bahan makanan. Jangan sampai dana rapel habis dalam waktu singkat, lalu keluarga kembali kesulitan. Jadikan dana ini sebagai penopang, bukan pemicu pemborosan. Prioritas ketiga, tabungan darurat, minimal 3 bulan kebutuhan hidup, hidup penuh, risiko rumah bocor, kendaraan rusak, kebutuhan medis mendesak, bisa datang kapan saja. Tabungan darurat adalah pelindung ketenangan mental. Prioritas keempat, jika masih ada sisa boleh digunakan untuk perbaikan rumah atau usaha kecil yang realistis. Pilih usaha yang sesuai kemampuan fisik, sederhana dan punya peluang bertahan. Hindari tawaran cepat kaya. Banyak jebakan hukum yang merugikan. Sekali lagi saya ingatkan, setelah dana cair, penipuan digital justru meningkat. Jangan percaya siapapun yang menjanjikan bonus, tambahan atau percepatan pencairan. Semua proses resmi hanya melalui jalur resmi. Perlu juga diluruskan, penyaluran tidak dilakukan serentak. Ada yang sudah menerima, ada yang masih menunggu. Ini bukan pilih kasih. Sistem perbankan tidak bisa menyalurkan jutaan rekening sekaligus tanpa risiko gangguan. Penyaluran bertahap adalah langkah aman. Yang terpenting, status kepesertaan harus aktif. Jika rekening pasif atau otentikasi belum selesai, pencairan otomatis tertunda. Solusinya jelas. Perbarui data melalui bank mitra atau layanan resmi. Begitu data valid, pencairan berjalan untuk janda duda, dana antek yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris. Hak tetap aman, negara melindungi hak ini. Tidak boleh dihapus tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai di sini saya minta Bapak dan Ibu tetap menyimak, karena setelah ini kita akan masuk ke pesan besar negara, arah kebijakan ke depan dan kenapa. Semua ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ada benang merahnya, ada visi besarnya, dan di sanalah kita akan memahami kenapa kebijakan ini penting. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa di bagian berikutnya. Kita akan membedah pesan tegas Presiden, arah pembangunan dan bagaimana negara mulai bergeser dari sekedar mengejar angka menuju kesejahteraan nyata, dari aparatur negara pensiunan sampai rakyat paling bawah. Sekarang dengarkan baik-baik, di titik inilah banyak orang salah paham, banyak yang mengira kebijakan rapel, kenaikan gaji dan perhatian, pensiunan itu berdiri sendiri, seolah hanya keputusan teknis soal angka, padahal sebenarnya ini bagian dari arah besar negara. Ada benang merah yang menghubungkan semuanya, dan kalau kita tarik garisnya,
Pelan-pelan Bapak Ibu akan paham bahwa yang sedang dibangun ini bukan sekedar kebijakan jangka pendek, tapi perubahan cara berpikir. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun sibuk mengejar pertumbuhan, grafik naik, persentase diumumkan, tepuk tangan terdengar, tapi di sisi lain, banyak rakyat kecil masih berjuang dari hari ke hari, anak sekolah datang dengan perut kosong, lansia menahan sakit karena takut biaya, pensiunan menunggu hak sambil bertanya-tanya, negara masih ingat saya atau tidak? Disinilah pesan Presiden menjadi sangat penting. Dalam pernyataan yang tegas dan penuh makna, Presiden menegaskan satu hal mendasar. Pembangunan bukan sekedar soal angka, bukan cuma soal laporan ekonomi, bukan cuma soal statistik yang indah di presentasi resmi. Pembangunan yang sejati adalah ketika hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat, terutama mereka yang selama ini paling berat memikul beban kehidupan. Presiden menyebut dengan jelas, seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah, PNS, PPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim dan para pensiunan, jumlahnya sekitar 9,4 juta orang, mereka bukan sekedar angka dalam daftar gaji negara. Mereka adalah tulang punggung yang menjaga negara ini tetap berjalan, dan bagi para pensiunan, penghormatan itu tidak cukup. Hanya dengan ucapan terima kasih, penghormatan itu harus hadir dalam bentuk kepastian. Finansial uang pensiun bukan hadiah, bukan kebaikan hati. Itu adalah hak atas pengabdian panjang. Presiden juga menyentil satu teori lama yang sering dipakai sebagai pembenaran ketimpangan. Teori bahwa kalau kekayaan dikumpulkan di atas, nanti akan menetes ke bawah dengan sendirinya. Presiden menyebut teori ini tidak cocok untuk Indonesia. Kalau hanya menunggu tetesan, bisa jadi ratusan tahun pun rakyat kecil tidak kebagian apa-apa. Dan disinilah keberanian politik diuji. Presiden menyampaikan bahwa pemimpin sejati bukan yang paling pandai merangkai kata, tapi yang berani mengakui kekurangan, berani melihat realita, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer, tapi dibutuhkan. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan meninggalkan sebagian besar rakyat di belakang. Negara tidak boleh membiarkan itu terjadi. Pesan ini penting, karena dari sinilah kita bisa memahami kenapa perhatian pada pensiunan, rapel, dan kepastian hak menjadi sangat krusial. Devon Sen berkirim sinyal, pengabdian tidak boleh berakhir dengan ketidakpastian. Presiden juga mengingatkan kembali tujuan bernegara yang tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan level bagi seluruh rakyat, bukan segelintir orang. Lagu kebangsaan simbol negara, dan seremoni bukan sekedar ritual. Semua itu harus punya dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian lain, pidatonya Presiden memberikan penghormatan mendalam kepada TNI dan Polri. Sejak lahir, TNI dan Polri berasal dari rakyat. Mereka selalu berada di garis depan, baik saat perang, bencana, maupun ketika rakyat menghadapi kesulitan. Sehingga hari lain di berbagai daerah terdampak bencana, TNI dan Polri kembali hadir, bahu-membahu dengan relawan dan masyarakat. Pesan ini menegaskan satu hal, keberhasilan program nasional tidak lahir dari kerja satu pihak saja. Dibutuhkan kekompakan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, dan masyarakat. Tanpa sinergi, kebijakan sebesar apapun bisa gagal. Di lapangan, Presiden lalu membawa kita pada kisah yang menyentuh tentang anak-anak dari latar belakang sederhana yang diberi kesempatan. Anak-anak yang awalnya dianggap tidak punya masa depan, ternyata mampu berprestasi, bahkan tampil di level internasional. Dalam hitungan bulan, perubahan signifikan terjadi ketika mereka diberi akses pendidikan yang tepat. Dari sinilah lahir kebijakan sekolah rakyat berasrama. Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada para siswa, jangan pernah malu. Dengan latar belakang orang tua buruh, petani kecil, pemulung, tukang becak, semua pekerjaan itu halal dan mulia. Bahkan Presiden menyebut dengan tegas, pekerjaan itu lebih terhormat daripada orang pintar yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri uang rakyat. Kalimat ini keras, tapi justru karena keras pesannya, sampai target pemerintah bukan main-main. Hingga saat ini sudah berdiri sekitar 160 sekolah rakyat dengan target 500 sekolah hingga 2029. Di sekolah HBR yang menampung sekitar 1.000 murid, artinya setengah juta anak dari keluarga miskin berpotensi mendapatkan pendidikan berasrama yang intensif. Ini bukan janji kosong, ini target dengan angka, kapasitas, dan waktu yang jelas. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan ekstrim, khususnya bagi kelompok paling miskin. Pendidikan dijadikan alat utama, bukan sekedar agar anak-anak bisa lulus sekolah,
tapi agar mereka memiliki kepercayaan diri, kemampuan dan keberanian bermimpi lebih tinggi. Sekarang tarik nafas sebentar, coba bayangkan dampaknya. Anak-anak yang sebelumnya tidak punya akses, kini mendapatkan tempat tinggal, makan pendidikan dan pendampingan, bukan hanya soal akademik tapi pembentukan mental dan karakter. Ini investasi jangka panjang, yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Siapiangan minitua di masa de pebangsa di ke sektor pangan. Presiden juga mengumumkan capaian bersejarah pada 31/12/2025. Indonesia dinyatakan mencapai swasembada beras. Ini terjadi di tengah tantangan berat seperti El Nino dan kekeringan panjang. Produksi beras dan cadangan pemerintah berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik. Ini bukan pencapaian kecil. Swasembada beras berarti stabilitas pangan dasar, berarti negara punya ruang bernafas saat harga dunia bergejolak, berarti ketahanan nasional lebih kuat. Namun Presiden menegaskan swasembada bukan akhir perjalanan. Ini awal dari tanggung jawab besar. Cadangan harus dijaga, distribusi harus adil, harga harus terjangkau, dan target berikutnya adalah swasembada jagung, serta komoditas strategis lainnya. Kenapa jagung penting? Karena jagung adalah bahan baku pakan ternak dan industri. Ketergantungan impor membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan eksternal. Dengan produksi domestik yang kuat, kedaulatan pangan bisa benar-benar diwujudkan. Lalu ada program pemberian gizi gratis, yang kini menjangkau sekitar 54.000 ibu, penerima manfaat, anak sekolah, ibu hamil dan lansia. Angka ini besar. Ini menunjukkan skala keseriusan negara ketika anak sekolah mendapat gizi cukup, konsentrasi meningkat, prestasi naik, dan potensi masa depan terbuka. Ketika ibu hamil mendapat asupan gizi, risiko kesehatan menurun, dan generasi berikutnya lahir lebih sehat. Ketika lansia diperhatikan, kualitas hidup di usia senja meningkat. Semua ini bukan pengeluaran semata, ini investasi manusia. Presiden juga menekankan bahwa kebijakan-kebijakan ini membutuhkan keberanian untuk meninggalkan cara lama, keberanian untuk merevisi kebijakan yang tidak lagi relevan, keberanian mengalokasikan anggaran pada program yang langsung menyentuh rakyat. Meski mungkin menuai kritik di awal, pemimpin yang hanya berpikir jangka pendek, kata Presiden, akan terjebak pada popularitas sesaat. Padahal kehidupan rakyat bukan soal polling 1 tahun. Ini soal masa depan anak cucu. Disinilah sisi humanis pidato itu terasa kuat. Presiden tidak hanya berbicara angka, ia berbicara tentang manusia, tentang pensiunan yang butuh kepastian, tentang petani yang bekerja keras di tengah cuaca ekstrim, tentang aparat yang menjaga negara, tentang anak-anak yang butuh kesempatan. Empati ini penting karena kebijakan tanpa empati hanya akan menjadi statistik. Kembali ke isu pensiunan, Presiden secara khusus menegaskan agar urusan administrasi pensiun ditangani dengan rapi, tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang dipersulit. Rasa aman di hari tua adalah bagian dari kehormatan negara terhadap para pengabdi, dan disinilah rapel kenaikan gaji dan penyaluran hak pensiun menemukan maknanya. Ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri, ini bagian dari upaya besar memastikan bahwa negara hadir dari awal hingga akhir kehidupan warganya. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung sebentar. Bayangkan jika semua kebijakan ini berjalan konsisten, pendidikan anak miskin diperkuat, ketahanan pangan dijaga, aparatur negara dan pensiunan mendapat kepastian, layanan publik diperbaiki. Apa dampaknya? Konsumsi rumah tangga meningkat, UMKM bergerak, ekonomi lokal tumbuh, kepercayaan pada negara perlahan pulih. Tentu tidak semua sempurna, tantangan masih banyak. Tapi arah kebijakan ini memberi harapan bahwa negara tidak lagi hanya berdiri di Menara Gading, tapi turun langsung ke realitas rakyat. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih praktis dan strategis, bagaimana kebijakan ini berdampak langsung pada ekonomi sehari-hari, bagaimana aparatur PPPK, guru non-ASN, hakim dan pensiunan diposisikan dalam sistem baru, dan apa yang harus disiapkan masyarakat agar tidak tertinggal. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menentukan. Di titik ini, semua potongan cerita harus disatukan. Karena kalau hanya dipahami sepotong-sepotong, orang akan melihatnya sebagai kebijakan terpisah. Padahal yang sedang terjadi adalah perubahan arah, perubahan cara negara memandang rakyatnya, pengabdiannya dan masa depannya. Tarik nafas sebentar, jangan buru-buru, karena bagian ini bukan sekedar informasi, tapi ajakan untuk berpikir jernih. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Tapi dalam apa arti negara hadir bagi sebagian orang? Negara hadir ketika jalan dibangun, gedung berdiri,
atau angka pertumbuhan diumumkan, tapi bagi rakyat kecil, bagi pensiunan, bagi orang tua yang hidup dari uang bulanan yang terbatas, negara hadir ketika hak mereka tidak dipersulit, ketika mereka tidak harus memohon untuk sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka. Dan disinilah makna rapel. Kenaikan gaji dan penataan ulang, sistem aparatur negara menjadi sangat penting. Presiden dan pemerintah sedang mengirim pesan yang jelas, negara tidak boleh lupa pada mereka. Yang sudah selesai mengabdi, pensiunan bukan beban, pensiunan adalah sejarah hidup dari negara ini. Mereka adalah bukti bahwa negara pernah dijaga, dikelola, dan dilayani. Karena itu uang pensiun rapel dan kepastian administrasi bukan soal teknis semata, ini soal martabat. Sekarang kita masuk ke dampak yang sering luput dibahas. Dampak ekonomi real di level bawah, ketika jutaan aparatur negara dan pensiunan menerima kepastian pendapatan, apa yang terjadi? Mereka belanja, mereka membayar listrik, mereka membeli obat, mereka memperbaiki rumah, mereka belanja di warung, mereka menggunakan jasa tukang. Uang itu tidak berhenti di rekening, ya berputar disitulah ekonomi lokal hidup. UMKM bergerak bukan karena teori rumit, tapi karena ada uang nyata yang dibelanjakan masyarakat. Warung tetangga hidup, pasar ramai, bengkel dapat pekerjaan, tukang bangunan dapat proyek kecil. Rantai ini sederhana tapi kuat, itulah sebabnya. Pemerintah melihat kebijakan kesejahteraan, aparatur dan pensiunan bukan sebagai beban anggaran semata, tapi sebagai penggerak ekonomi domestik. Sekarang kita bahas soal sistem baru yang sering disalahpahami, merit system, dan kelas jabatan ke depan. Tunjangan kinerja akan semakin berbasis kinerja nyata, bukan hanya jabatan tapi juga kontribusi ASN yang bekerja dengan baik, disiplin dan berprestasi akan mendapatkan penghargaan yang layak. Sebaliknya yang tidak produktif tidak bisa lagi berlindung di balik status. Ini penting karena negara ingin birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani. Ya, sekarang kembali ke pensiunan, ada satu hal penting yang harus benar-benar dipahami oleh keluarga, terutama anak dan cucu. Era digital ini bisa menjadi berkah atau petaka. Berkah karena pencairan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih praktis. Petaka karena penipuan digital semakin canggih. Oleh karena itu, keluarga harus hadir. Jangan menyerahkan semuanya pada orang tua yang mungkin sudah tidak akrab dengan teknologi. Dampingi, bantu autentikasi, bantu cek rekening, bantu bedakan mana pesan resmi dan mana jebakan. Ini bukan soal curiga berlebihan. Ini soal melindungi hak. Banyak kasus dana habis. Bukan karena salah kebijakan, tapi karena lengah, karena satu klik, karena satu telepon, karena satu OTP yang dibagikan. Sekali lagi diulang, tidak ada petugas resmi yang meminta data rahasia, tidak ada percepatan lewat jalur pribadi, tidak ada bonus tersembunyi. Sekarang kita bicara tentang mentalitas menerima rezeki besar setelah lama menunggu. Ini penting, karena banyak orang jatuh, bukan saat susah, tapi saat merasa lega. Dana rapal bisa terasa seperti durian runtuh, tapi kalau tidak dikelola dengan tenang, ia bisa habis tanpa bekas. Disinilah kebijaksanaan diuji. Uang rapel seharusnya memperkuat rasa aman, bukan menciptakan masalah baru, bukan untuk pamer, bukan untuk mengejar gengsi, tapi untuk menutup lubang, memperkuat fondasi dan memberi ketenangan. Kesehatan dulu, kebutuhan pokok dulu, tabungan darurat dulu, sisanya baru dipikirkan. Kalau ingin membantu keluarga, bantu dengan bijak. Jangan sampai kebaikan hari ini menjadi beban besok. Sekarang kita tarik garis lebih besar lagi. Apa hubungan semua ini dengan sekolah rakyat? Swasembada pangan dan program gizi, hubungannya ada pada satu kata, keadilan lintas generasi negara. Tidak hanya memikirkan mereka yang sudah mengabdi, tapi juga mereka yang sedang tumbuh. Anak-anak dari keluarga miskin diberi akses pendidikan, petani diperkuat agar pangan stabil, ibu hamil dan lansia dijaga gizinya. Artinya negara berusaha hadir dari awal kehidupan sampai akhir pengabdian. Anak miskin diberi kesempatan agar tidak mewarisi kemiskinan, aparatur diberi perhatian agar bisa bekerja dengan tenang, pensiunan diberi penghormatan agar hari tua tidak diisi kecemasan. Kalau ini berjalan konsisten, maka siklus ketimpangan bisa dipatahkan perlahan. Tentu ini bukan pekerjaan semalam, tidak semua masalah langsung selesai. Kritik tetap perlu, pengawasan tetap wajib, tapi menutup mata terhadap arah baik juga bukan sikap yang adil. Sekarang saya ingin bicara jujur, tanpa romantisasi. Negara bukan malaikat. Birokrasi masih bisa salah, sistem bisa lambat, oknum bisa menyimpang. Tapi perbedaan besar ada pada niat dan arah. Dan arah yang sedang ditunjukkan sekarang, ia adalah arah yang mengakui bahwa rakyat kecil, pensiunan dan pengabdi negara bukan angka mati,
pesan presiden tentang buruh, petani kecil, pemulung dan tukang becak yang lebih terhormat daripada orang pintar yang menyalahgunakan kekuasaan, bukan sekedar kalimat keras, itu kompas moral. Kalimat itu mengingatkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan, tapi oleh kejujuran dan kontribusi. Sekarang apa peran kita sebagai masyarakat? Pertama, tidak mudah termakan hoax. Kedua, membantu orang tua dan lansia mengakses haknya. Ketiga, menggunakan hak dengan bijak. Keempat, mengawasi dan mengkritisi dengan akal sehat. Bukan emosi kalau ada kendala. Tempuh jalur resmi, laporkan dengan data. Jangan menyebar kepanikan, jangan memancing ketakutan. Dan yang paling penting, jangan merasa kecil. Hanya karena kita bukan pejabat atau bukan orang kaya, negara ini berdiri karena jutaan orang biasa yang jujur dan bekerja. Sekarang kita sampai di ujung pembahasan. Rapel pensiunan, kenaikan gaji, sekolah rakyat, swasembada pangan, gizi gratis, penataan, aparatur, semuanya bukan cerita terpisah. Ini satu rangkaian kebijakan yang ingin menggeser Indonesia dari negara yang hanya bangga pada angka menjadi negara yang hasilnya bisa dirasakan di meja makan. Rakyat, apakah ini sempurna? Belum. Apakah ini arah yang benar? Banyak tanda yang menunjukkan iya, dan bagi Bapak Ibu pensiunan yang mendengarkan sampai akhir, satu hal perlu ditegaskan, Anda tidak dilupakan, hak Anda diakui, pengabdian Anda dihormati. Tinggal pastikan administrasi rapi, data valid, dan jangan lengah terhadap penipuan. Gunakan hak itu dengan tenang, dengan bijak, dengan rasa syukur, tanpa rasa takut. Semoga penjelasan panjang dari awal sampai akhir ini bukan hanya memberi informasi, tapi juga memberi ketenangan, karena ketenangan di hari tua adalah salah satu bentuk keadilan yang paling dasar. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, dan menjaga negeri ini agar terus bergerak ke arah yang lebih adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.